Ini kedalamannya ini H, ya. Lalu massa jenis air ini rho. Lalu gravitasi ini G. Lalu tekanan udara di luar ini P0. P0. Lalu tekanan hidrostatis yang dialami ikan, berarti ini yang ditanya ya, pH-nya. Tekanan hidrostatis. Tuh. Nah, soal FIDA ini ada dua kemungkinan ya. Kalau tekanan hidrostatis ini rumusnya kan pH sama dengan rho GH. Ya kan? Lalu jika ditanyakan totalnya, total tekanan, maka rumusnya itu adalah P total sama dengan P0 plus pH. Nah, soal tadi yang ditanyain cuma ini aja. Ya. Kalau Nisa Quintania nggak bisa join Zoom, internetnya mati. Oke. Oke, jadi nanti setelah ini rekaman ini Bapak akan simpan di Classroom ya. Jadi bagi yang tidak bisa akses bisa pelajari di sana. Oke, Pak. Oke, ini ada yang sudah bisa jawab? Oke, sekarang yang A dulu ya, tekanan hidrostatis. Yang ditanyain di soal ini yang A ya. Nanti yang B-nya bisa kita cari ya. Kalau di soal nanti yang ditanyakan total itu ya. Jadi ini tinggal kamu masukin aja. Jadi P hidrostatis sama dengan rho-nya kali G kali H. Rho-nya 1000, gravitasinya 10, ketinggiannya berapa? 25 ya? 25. Jadi totalnya 25, nolnya ada 4, jadi kali 10 pangkat 4. Atau 2,5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Ini pH. Atau kalau mau dinyatakan dalam Pascal, ya, jadi 2,5 kali 10 pangkat 5 PA Pascal. Sama aja ya. Jadi Newton per meter kuadrat itu Pascal ya. Ini kuadrat. Ini jawabannya ya. Ada yang bisa sama dengan ini? Jika ditanyakan total tekanan, maka ini kamu gunakan ini ya, pH ya, P total ya, P total. Pak Nopin. Yap. Itu berarti 25-nya sama 10 pangkat 4-nya nggak bisa dikali ya? 25 ini sama ini. Gimana? Kayak dikali jadinya 250.000 gitu. Iya, ini kan 25 dikali 10 dikali 1000 ya kan? Ini kan artinya 25, nolnya kan 4 ya. 2, 3, 4. Komanya kan 250.000 kan ya? Nah, kalau fisika itu biasanya untuk meringkas itu kita bisa menuliskan yang 0,4 ini itu jadi 10 pangkat 4 ini. Jadi 25-nya taruh depan gitu. Jadi 25 kali 10 pangkat 4. Atau bisa juga kamu tuliskan untuk fisika itu ada namanya angka penting ya. Jadi kalau pangkat itu di sini harus satu angka penting, 2,5 kali 10 pangkat 5. Ini sama aja ini. Gitu. Ya. Ini sama aja.
Jadi penulisannya itu satu digit ya. Kalau ini kan 2 digit nih. 25 itu 2 digit ya. Nah, kita menuliskannya di 1 digit 2,5 di sini. Tapi ini pangkat 4 jadi 10 pangkat 5 diambil ya. 10-nya nggak diambil 1 di sini. Itu ya. Oke, sekarang ke tekanan total itu kamu tulis P total sama dengan P0 plus tekanan hidrostatis. Jadi P0-nya itu di soal ya 4 kali 10 pangkat 5 tambah ini pH ini 2,5 kali 10 pangkat 5. Nah, penjumlahan jika ada pangkat, jika pangkatnya sama, ini bisa langsung dijumlahkan ya. Bisa langsung dijumlahkan. Sehingga hasilnya 4 sama 2,5 dijumlahkan jadinya 6,5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat gitu. Oke, totalnya nih. Ya. Jadi ini kalau ditanyakan tekanan total yang dialami oleh ikan di dalam air itu. Ya, bisa ya? Ini boleh kamu foto ya, kalau nggak dicatat sedikit ini. Sambil Bapak absen dulu yang baru masuk nih, teman kalian. Asmi, ada ya Asmi ya? Ada, Pak. Oke. Fahri Ali ada gak? Ali kok jarang muncul ya? Ali. Jati, udah muncul gak Jati? Gradian Jati? Udah, Pak. Ya. Udah. Kausar udah ada belum Kausar? Kausar. Belum ada ya Kausar? Ada ya Kausar? Ada, Pak. Oke. Kaila Nisa Quintania katanya ada masalah dengan Zoom-nya ya. Sender, ada sender? Ada. Halo sender? Ada, Pak. Ada ya. Sender udah ngerjain nih? Udah berapa soal? Belum, Pak. Baru baca tadi. Baru baca ya. Stephanie, Adelia. Ada, Pak. Ya. Sausan ada gak Sausan? Sausan belum ya? Ratu ada gak Ratu? Ratu nggak ada ya? Oke, ini udah ya. Kita lanjutkan ke soal kedua ya. Udah belum ini? Udah, Pak. Udah ya. Kita soal kedua. Soal kedua itu ini ya. Oke, ini ya soalnya. Ini terlihat ya. Oke, soal kedua ini tentang batu yang diangkat dengan menggunakan gaya yang minimal ya. Oke, seorang anak hendak menaikkan batu bermasa 1 ton. 1 ton itu kalau kamu rubah menjadi kilogram berapa ya? Ini massa batu ya. 1000. 1000 ya. Ini massanya
1 ton sama dengan 1000 kilogram. Jika luas penampang pipa besar adalah 2 kali luas penampang pipa kecil. Nah, ini clue-nya ya, sampai kecilnya. Jadi luas penampang itu kan A ya. Ini luas penampang yang besar berarti A2 sama dengan 50 kalinya luas yang pertama. Gitu ya. Jadi kalau dibikin perbandingan jadi A2 per A1 sama dengan 50. Gitu ya. Dan tekanan cairan pengisi pipa diabaikan. Oke, tentukan gaya minimal yang harus diberikan anak agar batu bisa terangkat. Berarti yang ditanya adalah, ini diketahui, yang ditanya itu adalah F1 ya. F1 yang ditanya. Tuh. Oke, kita bisa gunain rumus apa ini? Kalau ada gambar seperti ini, kamu gunakan F1 per A1 sama dengan F2 per A2 ya. Begitu. F1-nya yang ditanya ya, ini yang ditanya nih. Nah, F2-nya kita belum tahu, A1, A2-nya bikin perbandingan. Nah, untuk mencari F2, kamu harus tahu F itu adalah massa kali gravitasi ya. Nah, di sini berarti massanya massa batu ya, ini ya. Jadi 1000 dikali gravitasinya 10 ya. Sama dengan 10.000 Newton ya. Oke, sehingga kita bisa tuliskan F1 sama dengan A1 per A2 dikali F2. Oke, sampai sini bisa nggak ini menurunkan rumus dari rumus ini nih ya menjadi rumus yang kedua ini? Bisa ya? Ini cuma pindah-pindah ruas aja. Ini pindah ke sini, ya kan? Jadi A1 per A2, F2-nya geser dikit ke kanan, ini jadi perkalian ya. Gini. Oke, A1 per A2. Di sini kan adanya A2 per A1. Ini kalau dibalik jadinya gimana? Kalau jadiin A1 per A2 jadi apa nih? Berapa? Jadi berapa nih? Per 50. 50. Berarti di sininya 1/50 kali F2-nya ini ya, 10.000. 10, 2, 3. Coret 0-nya 1. Jadinya 1000 dibagi 5. Berapa? 1000 bagi 5? 200 ya? 200 Newton. Ini jawabannya. Jadi gaya minimal yang harus dikeluarkan anak tersebut sebesar 200 Newton. Bisa ya? Bisa, Pak, bisa. Bisa. Oke, kita lanjut ke soal ketiga ya. Soal ketiga. Tadi soal 1, 2 udah pada bisa, 3 tadi katanya ada masalah ya. Soal ketiga. Ini soalnya
Kita naikin ke atas. Ini sini. Sampai penjabaran sini ada pertanyaan. Ya, 12 diubah jadi 6 kali 2. Cos kuadrat kita pecah. Oke, ini soal 3 ya. Cos 1 min 2x kali cos 1 min 2x. Sinnya kita tulis. Ini soal tentang pipa ya. Pipa U diisi dengan air raksa dan air cairan minyak. Nah, ini berarti yang clue-nya ada 2 ya. Air raksa dan cairan minyak. Ya. Seperti terlihat pada gambar. Jika ketinggian minyak H2 adalah 10 cm, nih, berarti yang ini ya. Ini berarti minyak nih, punyanya minyak. Berarti ini punyanya raksa. Yang H1 ya. Massa jenis minyak, oke, ketinggian minyak H2-nya ini. Massa jenis minyak berarti rho minyak. Rho minyak 0,8 gram per cm kubik. Dan massa jenis Hg. Hg itu adalah air raksa ya. Ini rho raksa. Air raksa. 13,6 gram cm kubik. Tentukan ketinggian air raksa. Berarti yang ditanyain adalah H1-nya. Cara menyelesaikannya bagaimana nih? Kalau ada gambar seperti ini namanya pipa berhubung ya. Pipa berhubung. Jadi yang diketahui adalah rho minyak. Kita simbolnya rho M aja. 0,8 gram per cm kubik. Lalu ada rho raksa, kita singkat jadi R aja, 13,6 gram per cm kubik. Lalu H2-nya 10 cm. Oke. Ini diketahui. Yang ditanyakan adalah berapa H1-nya. Oke, ini bisa kamu gunakan kalau ketemu soal seperti ini namanya perbandingan tekanan ya. Kamu bisa gunain tekanan di titik 1 sama dengan tekanan di titik 2. Ini kan ada 2 keadaan nih, ini kan? Ini kamu tekanan di titik 1 di H1 ya, sama dengan tekanan di titik H2 gitu. Nah, rumus tekanan itu apa? Rumus tekanan itu adalah rho G H. Ini 1 berarti. Ini rho G H. Ini 2. Ini coret gravitasinya. Sehingga kamu bisa tuliskan ini rho 1 itu adalah rho 1 di sini adalah apa? Raksa ya. Berarti rho raksa kali H1 sama dengan rho minyak kali H2. Nah, rho raksanya itu 13,6 dikali H1 sama dengan rho minyaknya 0,8. 0,8 H2-nya berapa tadi? 10 cm ya. Ini nggak usah dirubah ya ke meter ya. Semuanya dalam satuan cm. Jadi H1 sama dengan 8 dibagi 13,6. Berapa nih? 8 dibagi 13,6. 0,58 ya. 0,58 cm. Ini hasilnya ya. Jadi H1-nya itu bisa
tuliskan 0,6 cm. Berarti min 12 kuadrat itu kan 14. 0,58 di apa namanya? Dituliskan bisa jadi 0,6 ya. Cm. Oke, ada pertanyaan dari 3 soal ini? Dari 144 berapa? 12. Jawabannya adalah 2. Bagaimana bisa ini? Maksimum Ini masanya masa benda ya. Ke dalam 2 gelas berpancuran air. Air yang tumpah ditampung dengan sebuah gelas ukur seperti di gambar ini. Oke, jadi benda dimasukkan ke dalam air, lalu airnya keluar menetes ke sini ya. Nah, ini ukurannya berapa nih? Ini 200 mili ya. Jadi massa fluidanya itu adalah 200 mili. boleh nggak? Atau kamu bisa tuliskan 200 mili itu adalah 200 gram. Boleh nggak? Ini 1.800 saya bilang boleh. Gitu. Ya. Sehingga yang diketahui Ini kan min 1.800. massa benda Nanti dikali T samanya 0. itu 50 gram. Kita mau sin 6 dikali T-nya aja. Itu kan sama aja 0 dibagi min 1.800. Gram. Kalau dibagi berapapun hasilnya. Massa fluidanya 200 Kita lanjut. gram. 6 Oke, ini terlihat sebelum Bapak mulai? Di kalian terlihat apa enggak ini? Kelihatan, Pak. Kan ya. Oke, ini kita rubah dulu menjadi ke kilo ya. 50 gram berubah ke kilo berapa? 50 gram dibagi 1000. 0,05. Kilogram. Ini 0,2. Oke, yang ditanyakan adalah gravitasinya dulu ya. Ini gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Tentukan berat semua benda di dalam air ya. Ini ditanya ini. Berarti ditanya itu berat ya, W fluida. Oke, di sini kamu harus tahu bahwa benda jika dicelupkan ke dalam air, ya, itu ada yang namanya gaya angkat, ya, FA gaya angkat. Ya, gaya angkat. Jadi kalau benda dimasukkan ke dalam air, ini bendanya, ini ada gaya angkatnya ya, gaya angkatnya ke atas ya, FA. Lalu ada gayanya, dia gaya tekannya juga ya, ada gaya berat, gaya benda. Nah, dari gambar ini, maka kamu bisa menuliskan, ya, jadi gaya fluida atau gaya semuanya, itu adalah gaya bendanya, berat bendanya, W bendanya, dikurangi dengan gaya angkatnya. Nah, W itu adalah massa kali gravitasi ya. Berarti di sini massa benda dikali gravitasinya dikurangi. Nah, F juga sama. F-nya itu adalah M kali G ya. Berarti di sini massanya massa fluida kali gravitasi. Sehingga kamu bisa menuliskan angka-angkanya. Massa bendanya itu adalah berapa? 0,05. 0,05 dikali gravitasinya 10 kurangi massa fluidanya 0,2 kali 10. Ini sama dengan 0,5 kurangi 2 ya. Berapa tuh?
Minus 1,5. Negatif 1,5. 1,5 ya. Yang kedua, maka T sama dengan Sama dengan 180. min 1,5 P ditambah K kali Newton. dibagi 6 Nah, tanda negatif ini ya, nanti menandakan bendanya ya, bendanya dia mengarah ke bawah ya, atau kalau di tadi gambar itu berarti dia tenggelam ya. Sini, tenggelam berarti dia. Ya, itu. Tapi biasanya dituliskan angkanya aja. Jadi W fluida sama dengan 1,5 Newton. Negatifnya itu cuma arahnya aja. Jadi yang pertama yang Ada pertanyaan? Dari mana datangnya ini? Itu dari gambar ini ya. Gambar ini. Ini udah dapat 2 rumus T-nya. Ini dari sini ya. Oke, sebelum kita lanjut ke soal terakhir, ada pertanyaan? Nanti nanti pembahasannya ditaruh di Google Classroom nggak? Ya, nanti Bapak ini akan dikonvert ke gambar yang coret-coretan ini ya. Nanti saya taruh di Classroom. Jadi nggak usah dicatat dulu aja. Terus nanti ini kan direkam juga, Bapak rekam. Nanti rekamannya Bapak edit dulu bentar. Paling siang nanti ditaruh di Classroom juga. Ya. Baik, Pak. Oke, kita lanjut ke soal kelima ya. Ini nggak ada pertanyaan ini? Nggak ada, Pak. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal T-nya 0 tidak memenuhi karena di soal syaratnya adalah T lebih dari 0 kurang dari. Kalian lanjutkan kalau K-nya sama dengan 1. Oke, soal kelima ini. Ini tentang fluida juga dengan pipa berhubung ya. Pipa U ini sama dengan soal yang berapa tadi tuh? Sama dengan soal ke ini ya. Soal ketiga ya. Nah, tapi ini pertanyaannya agak beda ya. Sebuah pipa U berisi minyak dan air. Kalau ini minyak dan air. Kalau tadi kan raksa dan minyak ya. Si minyak dan air ke dalam keadaan stabil tampak seperti gambar ini. H, nah ini punya air, ya ini air nih. Lalu ini minyak. Kalau menemukan soal seperti ini, ya, langsung ke sini ya. Kamu langsung pikiran kamu sini. Oh, inilah tekanan ya. Berarti perbandingan tekanan 1 dan tekanan 2 gitu. P1 sama dengan P2. P1-nya milik minyak, misalkan. P2-nya milik air. Ya. Seperti itu. Atau P1-nya air, P2-nya minyak, itu terserah aja. Karena perbandingan akan sama. Ya. Terus diketahui rho airnya, ini rho air 1000 kilogram per meter kubik. Masa jenis minyaknya, rho minyaknya, singkatnya rho M aja ya, 800 kilogram per meter kubik. Ini H minyaknya, H minyak sama dengan 20 cm. Oke, itu yang ditanyakan adalah perbandingan ketinggian delta H ya. Oke, ini diketahui
diketahui. Yang ditanyakan perbandingan delta H ya. Delta H itu adalah apa? H2 kurangi H1 ya. Atau H minyak kurangi H air. Ini minyak. Ya. Oke, ini H minyaknya sudah ada ya. Ini udah ada nih. Yang belum ada itu H air. Ya. H air. Berarti kamu cari dulu H airnya. Ya. Jadi kita jawab. Jadi tekanan minyak sama dengan tekanan air. Nah, tekanan rumusnya adalah Rho G H. Ini punya minyak, ini punya minyak. Sama dengan Rho air, Rho G H. Ini punya air, ini punya air. Gravitasi boleh kamu coret. Jadi hasilnya Rho minyak dikali H minyak sama dengan Rho air kali H air. Rho minyak dan air sudah ada, H minyaknya ada, yang ini yang dicari ya. Ini yang dicari, H air. Sehingga bisa kita tuliskan H air sama dengan ini Rho minyak dikali H minyak dibagi ini Rho air. Ini langkah terakhir ya. Jadi kalau kalian tadi sudah mengumpulkan Rho minyaknya nilai T-nya itu 800 posisi awal ke fungsi P untuk mendapatkan 800 kali H minyaknya 20 cm, rubah ke dalam meter. Kenapa rubah ke dalam meter? Karena ini satuannya kilogram per meter ya, meter. Berarti ini rubah juga ke dalam meter. Ini 0,2 meter ya. Bagi 100 ya. Ini 0,2. 0,2. Dibagi Rho airnya 1000 ya. Hasilnya berapa? 2 kali 8, 16. Kosong. Dibagi 1000. Alright, nolnya 1. 16 bagi 100. Sama dengan 0,16 ya. Meter. Nanti jawabannya saya share di WA. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa lewat WA. 16 meter. Berarti H airnya. Ada pertanyaan juga. H air. Jadi kalau nanti tadi T-nya kita H air nilai T-nya di sama dengan 0,16 nanti kalian akan mendapatkan meter. 2.400. Ya. Nilai yang paling kecil Yang ditanyakan adalah nilai yang deltanya. paling kecil adalah nilai maksimum. Delta H-nya yang tanyain. Jadi di Ya. sini Berarti delta H-nya itu adalah H apa tadi di sini? sama yang H minyak kurangi H air ya. kalian harus beli. Jangan hafalkan jawaban. H minyak Misalnya kalian hafalkan jawabannya 2000. kurangi H air. Soal PWS nanti itu ada perbedaan. Dari sini minimum bisa ditanya H minyaknya dari berapa? Kalau di sini nanti dari soal 2. Jadi soalnya sekilas sama, tapi ada bagian kecil yang ternyata 0,2 meter. ya 0,2 dikurangi 0,16. Berapa nih? oh, 0,04 ya. tapi ketika dia 0,04 meter. tapi B-nya di depan.
Atau kita rubah ke dalam senti. Ada pertanyaan lagi. Sama dengan berapa senti? 4 senti. 4 senti. 4 sentimeter. Jadi jawabannya adalah 0,04 meter atau 4 senti. Oke, itu jawabannya. Saya. Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, ini Bapak convert dulu ke PNG. Ini pembahasan soal fluida statis. Ntar kamu bisa ambil di sini ya, di sini. Oke, sebelum kita akhiri ada pertanyaan dulu kan? Tambahkan file. Jadi kalau pertanyaan Adel ini nanti ada di PAS atau enggak, semuanya ada di PAS sama beda angka. Pembahasan Dan tidak jangan kepo buku, soalnya kan contoh mesti ada tulisan di kertas atau apa. Justru itu sebagai petunjuk buat kalian. Oke, ini ya. Ini bisa kamu ambil ntar ya. Karena di sini kalian harus ada literasinya. Jadi Tapi ini kecil ya, nanti bisa kamu gedein bangga nih, bisa ya. jadi bukan tulis tapi Nanti bisa diperbesar lah ini. nanti jawaban secara keseluruhan saya share di PA. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa diskusi langsung di PA. Oke, 1 sampai 5 ada pertanyaan?